Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matalubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah Cahaya Hati yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa selamanya tetap tercurahkan kepada paduka alam, habibana wa nabiyana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah Cahaya Hati yang dirahmati Allah, ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah, suatu kenikmatan saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, dengan kedua telinga kita masih dapat mendengar, kedua mata kita masih jelas melihat, kedua lubang hidung kita masih dapat menghirup udara, mulut kita lantang berbicara, kedua tangan kita dapat bergerak, dan kedua kaki kita masih sanggup melangkah meskipun jarak jauh yang kita tempuh. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah Cahaya Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah doa yang menjadi harapan dan cita-cita setiap kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Hafal ibu-ibu? Insya Allah. Coba kita bersama-sama. Kita bersama-sama membacakan doa tersebut. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Ini adalah doa yang setiap kita bercita-cita dan berkeinginan bahwa di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Maka pada kesempatan yang mulia ini Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah tema tentang orang-orang yang dikhawatirkan su'ul khatimah. Dijelaskan di dalam sebuah kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar yang merupakan salah satu karyanya Sayyid Muhammad Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di sana dijelaskan ada 5 kelompok orang yang dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khatimah.
Tentunya mudah-mudahan kita semuanya dengan harapan dan doa kita semua dimatikan dalam keadaan beriman, dalam keadaan berla ilaha illallah, tentu husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama, bahwa orang-orang yang dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khotimah, al-mutahawinu bis-shalah, orang-orang yang suka meninggalkan sholat. Di dalam Al-Quran dengan jelas Allah mengatakan, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, dan berzikir kepada Allah itu lebih besar keutamaannya, dan Allah mengetahui apa yang akan kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Betapa pentingnya sholat, sehingga sholat itu sendiri berdampak kepada kepribadian seseorang. Orang yang mendirikan sholat, dirinya akan terjaga daripada perbuatan keji dan mungkar. Orang yang mendirikan sholat, lisannya tidak akan digunakan untuk mencaci. Kedua tangannya tidak akan digunakan untuk mencuri. Begitupun setiap langkah kakinya tidak akan dilangkahkan ke tempat-tempat yang dapat mendatangkan murka Allah. Subhanallah, tabarakallah. Timbul sebuah pertanyaan, ada orang sholat tetapi masih bermaksiat. Ini perlu digarisbawahi. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan hambanya untuk menunaikan sholat menggunakan kata aqama. Aqimis sholah, aqimus sholah. Tidak menggunakan kata i'malis sholah atau i'malus sholah, yang berarti kerjakan sholat. Artinya apa? Bahwa perintah menunaikan sholat itu harus didirikan, harus ditegakkan. Berbeda dengan dikerjakan. Kalau orang mengerjakan sholat, maka dia hanya menggugurkan suatu kewajiban saja. Sementara isi dan ajaran sholatnya tidak diterapkan di luar waktu sholat. Tetapi orang yang aqimus sholah, yang menegakkan sholat, yang mendirikan sholat, di luar waktu sholat pun dia akan tetap sholat. Apanya yang sholat? Qalbunya yang selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waladzikrullahi akbar. Sehingga di luar waktu zuhur, di luar waktu asar, di luar waktu maghrib, di luar waktu isya, di luar waktu subuh, dirinya akan senantiasa sholat, yakni menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan menjaga kepribadiannya daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Artinya ketika ada seseorang yang sholat masih bermaksiat, sholatnya hanya sebatas i'malus sholah, menggugurkan sebuah kewajiban saja. Dia tidak menerapkan isi dan ajaran sholat itu sendiri. Oleh karenanya perintah sholat menggunakan kata aqama, aqimus sholah, aqimis sholah, tegakkan sholat. Kenapa harus ditegakkan? Karena sholat
merupakan sebuah tiang. Ketika ditinggalkan, maka akan rubuhlah. Subhanallah, tabarakallah. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah cahaya hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in salahat salaha sa'iru amalih wa in fasadat fasada sa'iru amalih." Amal yang pertama kali akan dihisab setiap hamba pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Ketika salatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Tetapi ketika salatnya tidak baik, salatnya buruk, maka rusaklah semua amalnya. Ternyata salat yang kita dirikan menentukan kepribadian kita. Mudah-mudahan ibu-ibu, kita semua termasuk orang-orang yang masuk pada kategori mendirikan salat, sehingga tidak dikhawatirkan sebagai kelompok yang nanti mati dalam keadaan su'ul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini hanya di Antv. Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. tips menonton televisi yang sehat dan aman. 1. Pastikan Anda punya televisi. Nyalakan TV Anda, bukan milik tetangga. 2.
Penerangan kuat. Lampu yang kurang terang akan merusak mata dan menyulitkan melihat mantan. 3. Jarak pandang minimal. Jarak yang dianjurkan adalah 5 kali diagonal layar. Misal, jarak nonton TV 21 inch adalah 2,56 meter, jangan 15 meter. Ya nggak kelihatan dong. 4. Durasi tidak terlalu lama. Mata akan lelah jika nonton lebih dari 2 jam. Seperti mencintai orang yang tidak cinta kita. Capek deh. 5. Istirahatkan mata dan badan. Sering berkedip agar mata tidak kering. Tapi jangan terlalu sering, karena akan dikira centil. 6. Diskusikan apa yang telah disaksikan. Biasakan berdiskusi bersama keluarga atau rekan. Tapi jangan diskusi sama mantan ya. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah cahaya hati yang dirahmati Allah. Inilah yang pertama. Selanjutnya yang kedua, bahwa orang-orang yang dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah, al-mudminu li syirbil khamri, orang yang senang meminum khamr, yang senang mabuk-mabukan. Ya Allah, tabarakallah. Di antara hikmah peristiwa diisrakan dan dimi'rajkannya baginda Rasul ketika beliau berada di Baitul Ma'mur, beliau itu ditawari 3 minuman. Pertama, disuguhkan susu. Kedua, disuguhkan madu. Ketiga, disuguhkan arak. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih yang tepat. Apa yang beliau pilih? Susu. Menggambarkan bahwa Islam adalah agama yang suci, agama yang fitrah, agama yang bersih. Melalui program Cahaya Hati Antv, Al-Fakir berpesan kepada pemirsa dimanapun berada, khususnya kepada segenap jamaah Masjid Jami Al-Barakah, kita jaga generasi kita, putra putri kita dari minuman-minuman keras, khamr yang memabukkan. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan haram. Setiap khamr tentu adalah haram. Dan ini akan merusak akal sehat generasi kita. Bagaimana kedepannya akan terlahir para pemimpin-pemimpin yang cerdas, pemimpin-pemimpin yang berkualitas, pemimpin-pemimpin yang beriman, pemimpin-pemimpin yang saleh, yang jujur, yang adil. Ketika generasi mudanya telah kecanduan khamar, arak, mabuk-mabukan dan sebagainya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya, yang ketiga, bahwa orang-orang yang dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah, al-aqu liwalidayhi, orang-orang yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Subhanallah, tabarakallah. Dengan tegas Allah mengatakan, fala takul lahuma uf, mengatakan saja kepada orang tua tidak boleh. Wala tanharhuma, jangan membentaknya. Wa qul lahuma qawlan karima, tetapi katakanlah kepadanya perkataan yang mulia, perkataan yang baik, perkataan yang menyejukkan. Subhanallah, tabarakallah. Kenapa? Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu terdapat pada kedua orang tua, dan murkanya Allah terdapat pada murkanya orang tua. Kalau kita hidupnya ingin barokah, carilah ridho kedua orang tua. Maka saya akan mengatakan, salah ketika seseorang disibukkan mencari keramat sampai ke ujung pelosok gunung, sementara orang tuanya yang masih ada di rumah tidak pernah dimintai doa. Bukankah kata baginda Nabi, du'aul walid ka du'ail anbiya, doanya orang tua itu
bagaimana doa para nabi kepada umatnya. Mustajab. Subhanallah, tabarakallah. Kita yang saat ini kedua orang tuanya masih hadir di tengah-tengah kita, muliakan, hormati, senangkan, gembirakan, terutama pintalah doanya, karena disitulah terdapat sebuah kebarokahan. Pemirsa Antv dimanapun berada, dan segenap jamaah cahaya hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah poin yang ketiga, bahwa orang yang dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khotimah adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Di dalam kitab Du'atun Nasihin dijelaskan bahwa pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan seekor binatang raksasa dari neraka jahanam. Dia adalah Quraisy. Dia adalah Quraisy. Keluarlah Quraisy dari neraka jahanam untuk mencari mangsanya. Siapa yang akan menjadi mangsa Quraisy pada saat itu? Mereka orang yang suka meninggalkan sholat, mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat, mereka yang durhaka kepada ibu dan bapaknya, dan mereka yang suka minum minuman keras. Subhanallah, tabarakallah. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya nanti pada hari kiamat tidak dicari oleh Quraisy, Bu ya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Karena nanti pada hari kiamat seekor binatang raksasa yang bernama Quraisy akan mencari mangsanya, dimakan. Di antaranya orang yang durhaka kepada ibu dan bapak. Oleh karenanya bersyukur yang saat ini kedua orang tuanya masih hadir di tengah-tengah kita. Pinta doa dan ridhonya. Sesungguhnya disitulah pintu keberkahan dan pintu keutamaan. Al-Kisah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah berpesan kepada salah seorang sahabatnya, Umar bin Khattab. Wahai Umar, jika engkau nanti pergi ke kota Madinah, temuilah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Pintalah doanya. Di dalam hati Umar, kenapa saya harus minta doa kepada seorang pemuda? Tidak langsung kepada baginda Nabi. Sedangkan doa Rasul itu sudah mustajab, tidak diragukan lagi. Kenapa kita harus minta kepada seorang pemuda? Hingga akhirnya Umar bin Khattab pun karena rasa penasaran ingin tahu amalan apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni ini, sehingga Rasul menyuruhnya untuk meminta doa daripadanya. Pergilah Uwais Al-Qarni ke kota Madinah. Dicarilah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Setelah sampai di kota Madinah, Umar bin Khattab akhirnya beliau menemukan Uwais Al-Qarni, lalu mengatakan kepadanya, wahai pemuda Uwais Al-Qarni, aku ini mendapatkan salam dari Nabi agar untuk mencari seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, kemudian aku diminta untuk agar engkau mendoakan. Tetapi sebelum engkau mendoakan aku ingin tahu ada amalan apa sehingga engkau mendapatkan sebuah keutamaan, mendapatkan sebuah keistimewaan. Aku jauh-jauh dari kota Mekah ke Madinah hanya sekedar minta didoakan. Akhirnya Uwais Al-Qarni pun mengatakan, amalanku rasa-rasanya sama sepertimu wahai Umar bin Khattab. Tetapi aku pernah melakukan satu amalan yang jarang dilakukan oleh para pemuda di kota Madinah. Apa? Aku pernah menggendong ibuku untuk melaksanakan ibadah haji. Subhanallah, tabarakallah. Bersedih Umar bin Khattab. Lalu beliau minta didoakan, kalau begitu doakan aku wahai Uwais Al-Qarni. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah cahaya hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah kelompok orang-orang yang dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Kemudian selanjutnya
Orang-orang yang dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah adalah mereka para pelaku dosa besar. Mereka yang berbuat kemaksiatan, alladzi lam yatubu ilallahi minha, yang tidak mau bertaubat. Pelaku dosa besar tidak mau bertaubat. Mari kita belajar dari kisah Nabi Adam. Perbedaan antara Adam dan iblis laknatullah alaih. Nabi Adam itu ketika dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diangkat kembali derajatnya setelah beliau melakukan sebuah kesalahan. Beliau mau mengakui kesalahannya lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan iblis yang berbuat kesalahan, tidak mau mengakui kesalahan dan tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu bersalah dan sebaik-baik bani Adam yang pernah bersalah adalah mereka yang mengakui kesalahan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ingat, ampunan Allah sesungguhnya lebih luas. Mari kita bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan istighfar yang baru saja kita kumandangkan menjadi satu wasilah. Dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting sebagai harapan dan doa kita bersama, kita semua tidak digolongkan kepada orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan harapan kita adalah Allah matikan kita dalam keadaan beriman, dalam keadaan berla ilaha illallah, dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah cahaya hati yang dirahmati Allah. Ibu ngantuk enggak? Alhamdulillah seger Bu ya. Alhamdulillah, insya Allah di majelis ilmu itu ngantuknya saja jadi kebaikan, apalagi tidak ngantuknya. Tetapi jangan sampai setiap hadir ke majelis ilmu nanti catatan malaikat semuanya ngorok. Tidak ya, insya Allah. Pemirsa Antv dimanapun berada, sebelum kita akhiri perjumpaan pada kesempatan yang mulia ini sebagai hamba Allah yang beriman, mari kita angkat kedua tangan kita bermunajat dan berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal 'afiyah wal mu'afa'ah daimah fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.